Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Tsummas salatu wassalamu ala rasulillah. Habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wa man tabi'alah ila yaumil qiyamah. Wa ba'dah. Satu pertanyaan menarik, menantang, dan bagi saya menjawab dan menjelaskannya cukup butuh sesuatu yang lebih. Berikut pertanyaannya. Oral seks dalam pandangan fikih Islam itu seperti apa hukumnya? Saya teringat dengan kisah Ibunda Ummu Sulaim yang ketika itu bertanya tentang apakah wanita itu juga terjadi mimpi basah. Pada saat itu istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ibunda Ummu Salamah mendampingi. Kata Ibunda Ummu Sulaim, Innallaha la yastahyi 'anil haq. Sesungguhnya Allah itu tidak malu menjelaskan dan menjabarkan tentang sesuatu yang hak. Maka beliau kemudian bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah seorang wanita juga mimpi basah? Pada saat pertanyaan itu diajukan, Ibunda Ummu Salamah menutup mukanya tanda malu. Saya terinspirasi dari Ibunda Ummu Sulaim, meskipun ini berat untuk saya ucapkan di lisan penjabarannya, tapi memang kebenaran itu tidak boleh disembunyikan dan kita tidak boleh malu dalam menyampaikan kebenaran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di dalam surat Al-Baqarah sangat familiar sekali ada firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nisa'ukum harthul lakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wanita itu adalah diibaratkan sebagai ladang. Fa'tu harthakum anna syi'tum. Maka datangilah wanita-wanita kalian, istri kalian dari mana saja. Dari depan boleh, dari belakang juga boleh. Tapi bukan menggunakan jalan belakang untuk bersenggama atau hubungan intim. Ayat ini hanya menolak persepsi yang berkembang di kalangan Yahudi bahwasanya kalau ada seorang suami itu menyetubuhi istrinya dari arah belakang tapi tetap dari jalan depannya, ya farjinya, maka yang demikian ini menjadikan anaknya itu bla 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 begitu. Maka ayat ini diturunkan untuk membantah dan menolaknya. Yang penting yang dijadikan untuk menyalurkan syahwatnya adalah lubang depannya. Apakah dari depan arahnya atau dari belakang arahnya tidak ada masalah. Nah, terkait dengan pertanyaan yang diajukan, dalam perspektif Islam, hukum oral seks itu seperti apa? Nah, mungkin perlu kita jabarkan terlebih dahulu oral seks itu apa yang dimaksud. Oral seks itu adalah bermain-main dan bercanda, tentu dalam rangka hubungan intim, hubungan badan dengan istri, akan tetapi menggunakan media mulut atau lisannya yang menyentuh atau bermain-main dengan kemaluan. Apakah lisan perempuan yang kekemaluan laki-laki ataukah lisan laki-laki yang kekemaluan bermain-main dengan kemaluan seorang wanita, itu kemudian disebut atau dikenal dengan oral seks. Apakah itu sekedar untuk muqaddimah atau pendahuluan saja ataukah itu sampai pada puncaknya? Nah, wallahu alam. Yang jelas seperti itu kira-kira gambarannya oral seks. Kalau salah, mohon saya dikoreksi. Nah, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, fikih itu memandang dari sudut hukum, dari sisi hukum, bukan dari sisi etika. Nah, kalau ditanyakan tentang hukum, maka di sini berarti yang memberikan penjelasan dan penjabaran adalah fikih.
Gitu loh. Kalau etika itu berbeda lagi. Maka yang akan saya sampaikan dalam perspektif fikih Islam, bagaimana hukum oral seks itu. Nah, berikut kita simak bersama-sama referensi yang dikemukakan oleh para ulama. Saya ingin mengajak kita bersama-sama terbiasa ya memahami syariat Allah Subhanahu wa taala melalui para ulama. Kenapa? Para ulama itu memang memiliki kualitas dan tentu lebih mumpuni karena di otak dan di hatinya itu sudah penuh Al-Qur'an dan hadis, ada ijma juga ada al-qiyas. Dan juga para ulama itu kalau menyampaikan fatwanya itu tidak hanya dengan kekuatan fikir tapi juga selalu menggunakan kekuatan zikir. Maka kombinasi kekuatan fikir dan zikir ini fatwa dan apa yang dikemukakan sebagai pendapat ulama dalam ijtihadnya akhirnya membawa maslahat dan juga membawa manfaat. Kita simak bersama-sama di dalam kitab Fathul Mu'in, juga di hamisnya I'anatut Talibin disebutkan tatimmatun. Ada penjelasan penyempurna terkait bagaimana suami dan istri ketika mereka menyalurkan syahwatnya di jalan yang halal. Yaitu yajuzu, boleh. Saya ulangi lagi, yajuzu, boleh. Lizzauji, bagi seorang suami, kullu tamattu'in, semua hal-hal yang bersifat kesenangan, bersenang-senang dalam urusan seks atau jima, hubungan badan. Itu minha, dari seorang laki-laki. Jadi Allah memberikan keleluasaan kepada seorang laki-laki untuk bermain apapun pada istrinya. Bima siwa halqati dzuburiha, yang terpenting bukan lubang belakangnya. Yang terpenting bukan lubang belakangnya. Seperti kaum Nabi Lut lah. Seperti kaum Nabi Lut alaihissalam. Walau bimasi budriha. Ada yang membaca bidriha. Meskipun sang suami itu, mohon maaf, mencium, mengecup kemaluan istrinya. Bibir itu adalah dalam bahasa kita apa? Klitoris, kayak tidak salah. Bermain-main itu dengan lisannya, dicium, dikecup, itu boleh. Artinya penjelasan ini memberikan tuntunan kepada kita. Ya, kalau sekiranya satu aman, bersih, suci, tidak ada hal-hal atau bakteri yang membahayakan dan juga tidak ada najisnya, boleh. Kalau memang itu dasarnya suka sama suka, boleh. Arti suka sama suka itu ya saling ridho, saling enjoy, sama-sama seneng, sama-sama suka. Suaminya seneng, istrinya seneng, kenapa tidak? Bukan dorongan keterpaksaan yang mengakibatkan kemudian istri itu tidak nyaman, atau bukan karena kemaluannya pas kotor. Jangan. Suci, bersih, dan suka sama suka. Kenapa tidak? Orang seks itu ya juzu, boleh. Nah, bagaimana dengan kita? Hukumnya boleh. Kalau kita melihat dari perspektif etika, yang notabene etika itu tidak klek-klek-klek begitu ya. Sifatnya itu ya berbeda pandangan, mungkin berbeda dalam memberikan pemahaman. Maka silahkan. Oh, bagi saya itu tidak etis, ya silahkan, jangan. Tapi andaikan ada yang melakukan hal itu, sekali lagi, di dalam kitab Fathul Mu'in, Hamish I'anatut Talibin mengatakan ya juzu. Yang terpenting bukan lubang belakangnya. Kalau lubang belakang itu clear, semua ulama sepakat dilarang dan itu haram hukumnya. Lalu bagaimana dengan kita? Sekali lagi, hukum clear, boleh. Tapi kalau merasa tidak etis,
Jangan. Tapi hukum itu juga clear, tetap bersih, suci, dan suka sama suka, nyaman sama nyaman. Semoga Allah meridhai kita dan Allah Subhanahu wa taala menuntun kita pada kebenaran yang hakiki. Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.